Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wabihatullah bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita ya di waktu subuh ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang dia salat subuh maka dia berada di bawah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur yang sungguh-sungguh dalam menunaikan salat subuh. Ini salat subuh ya, yang berat dilakukan bagi orang-orang munafik. Orang munafik itu berat salat subuh. Oleh karenanya kalau salat subuh jangan malas-malesan. Ngantuknya dilawan. Karena itu ya munafik, orang-orang munafik berat untuk menunaikannya karena tidur. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kenapa di waktu subuh itu segar. Karena tidak bercampur nafasnya dengan nafas orang-orang munafik. Makanya waktu subuh itu segar. Udaranya segar. Makanya antum harus semangat. Ya, apalagi santri. Ya, ketika subuh. Sholat subuh, sholat sunnah, maka rugi bagi orang-orang yang dia bangun waktu subuh dan dia tidak menunaikan sholat sunnah qabla subuh atau sholat sunnah fajar. Karena sholat sunnah fajar ini apa? Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dalam hadis yang sahih. Sholat sunnahnya aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka rugi bagi orang yang tidak menunaikan sholat sunnah tersebut. Bahkan ya boleh mengqodoknya. Kalau terbangun di waktu iqamah dikomandangkan segera untuk menuju masjid, sholat di belakang imam. Setelahnya boleh mengqodok sholat sunnah yang terluput, yaitu sholat sunnah yang kita sebutkan di atas. Ya, ada dua caranya. Setelah salam imam langsung berdiri menunaikan sholat sunnah tersebut, atau setelah terbit matahari. Ini sampai dianjurkan untuk mengqodoknya, tapi tidak dengan sengaja. Kalau sengaja maka jatuh kepada bid'ah. Karena asalnya as-salatu ala innas salata kanat al mu'mina kitaban mawquta. Asalnya salat itu ada tempat-tempatnya, waktu-waktunya. Ya, kalau dengan sengaja melakukannya maka ini tidak boleh. Maka jatuh kepada bid'ah, ajaran yang atau perbuatan yang telah tidak dicontohkan Nabi SAW. Kalau tidak sengaja atau terhalang dengan kesibukan yang dia lupa menunaikan sholat tersebut, kemudian sudah dikomandangkan iqamah, maka ini boleh. Ya, sama seperti sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah qabla, ba'da zuhur, ba'da isya, ya sholat sunnah yang lainnya. Ini saking pentingnya sholat-sholat sunnah, karena Nabi SAW itu dalam waktu mukimnya ataupun safarnya itu tidak pernah meninggalkan dua waktu sholat, dua sholat sunnah. Apa itu? Sholat sunnah sebelum subuh dan sholat sunnah witir. Maka seorang mukmin harus sungguh-sungguh ya untuk menunaikan sholat ini. Nabi SAW gak pernah tinggalkan itu di waktu mukimnya, yaitu tidak safar, dan di waktu safarnya. Padahal di waktu safar itu semua sholat sunnah ditinggalkan, kecuali sholat sunnah witir Nabi SAW tidak meninggalkannya. Karena Nabi SAW bersabda, ya, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu kana ya'malu muqiman sahihan. Orang itu kalau dia sakit atau musafir maka dihitung pahalanya sebagaimana kebiasaannya. Makanya kalau seorang dia lagi sakit kemudian musafir, ya, dia tidak bisa menunaikannya karena kesibukannya dan kesakitannya, maka dia dapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Oleh karena itu, di waktu sehat ini nih, waktu muka-muka sehat, ini kan sehat ini semua nih. Jangan malas-malasan melakukan amal soleh. Sholat sunnah, sholat jamaah. Jangan malas-malasan karena ini waktu yang sehat. Waktu yang sehat. Maka gunakanlah waktu sehat itu untuk continue melakukan amalan, terlebih amalan tersebut amalan yang wajib seperti sholat wajib berjamaah dan sholat sunnah yang lainnya yang utama. Ya, karena ketika Anda nanti sakit,
Susah untuk menunaikan sholat sudah, seperti sholat jamaah, sakit ya kan, di rumah. Tapi karena kebiasaan Anda di waktu sehat terdahulu, Allah tetap perhatikan, Allah tetap berikan Anda pahala sebagaimana kebiasaan Anda. Paham tum? Ini keutamaan bagi orang istiqomah. Inilah yang membuat ubannya Nabi SAW lebih cepat tumbuh. Syayabatni sya'ri hudun wa akhwatuha. Ini surat Hud yang berbicara ya tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta, kata Allah, wahai Muhammad, istiqomalah engkau sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Maka Nabi SAW bersabda, syayabatni sya'ri hudun wa akhwatuha. Ini surat Hud yang berbicara tentang istiqomah yang telah membuat cepat ubanku tumbuh. Karena berat istiqomah itu. Makanya Nabi SAW kalau lakukan satu amalan susah untuk meninggalkannya, pasti continue. Karena ya orang yang istiqomah Allah perhatikan ketika nanti sudah di masa tuanya, di masa sakitnya, di masa musafirnya, faedahnya mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya. Maka nih waktu masih muda ini ya, jangan malas-malasan. Lawan itu malas. Lawan itu malas. Di kesempatan pagi ini Ustaz akan bacakan hadis Nabi sallam akhrajahu Tirmidzi dan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Perhatikan ya. Ada temannya yang tidur dibangunkan. Ya. Senggol aja enggak apa-apa. Itu di antara amal ma'ruf nahi munkar. Ya, saling ingatkan. Continue serius ya, duduk yang rapi. Kata Nabi SAW, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi SAW, orang yang cerdik lagi pandai itu, yang sibuk dia beramal soleh untuk hari akhiratnya. Makanya istiqomah tadi. Waktu mudanya dia gunakan sebelum datang tuanya, waktu sehatnya dia gunakan sebelum datang sakitnya, waktu luangnya dia gunakan sebelum datang waktu sibuknya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tatkala dipegang pundakku sama Nabi sallam, jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia seperti orang musafir atau orang yang asing. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar berkata, Rahul Bukhari, ya, idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalian kalau dapati waktu subuh kesempatan untuk beramal soleh, apa aja amal solehnya terlebih adalah yang wajib. Jangan tunda-tunda lagi sampai datangnya waktu sore. Dan sebaliknya kalau kalian dapatkan waktu kesempatan beramal soleh di waktu sore, jangan ditunda-tunda sampai datangnya waktu subuh. Khudh min sihatika limaradika. Gunakanlah waktu sehatmu, kata Ibnu Umar, sebelum datang sakitmu. Waktu hidupmu sebelum datang matimu. Subhanallah. Maka luar biasa nih orang yang cerdik lagi pandai, ini ciri orang yang beriman. Dia sibuk beramal soleh, semangat untuk mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk dia pulang ya menuju negeri akhiratnya. Karena Nabi SAW sebelumnya bersabda kepada Ibnu Umar, jadilah di dunia seperti orang yang asing atau orang musafir. Ubay dari mana? Dari Berau kan? Nah, tinggal di sini meskipun tempatnya enak, makanan disiapkan. Contoh musafir, ya kan? Dia tidak akan pernah itu mau tinggal di tempat tersebut selama-lamanya, dia pasti akan pulang. Itu orang musafir. Itulah orang mukmin. Enaknya di dunia, berlimpah ruah hartanya, istri yang cantik, orang tua yang masih memperhatikan sayang sama dia. Dia nggak akan pernah tinggal di tempat tersebut meskipun fasilitasnya lengkap. Dia akan pulang ke tempat negerinya sungguhnya. Itu orang mukmin. Dunia tempat persinggahan, pasti akan pulang ke akhiratnya. Makanya dengan inilah dia semangat beramal soleh. Semangat beramal soleh. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah. Tahu lemah? Yang malas-malesan,
yang suka tidur-tiduran di waktu momen yang penuh pahala besar. Sholat wajib tidur, sholat zuhur tidur, sholat asar ngantuk, sholat subuh tidur lagi, ba'da subuh ngantuk lagi. Subhanallah, males dia, gak diberikan hidayah semua. Makanya dilawan ya. Kemudian orang yang lemah itu juga adalah watamanna 'alallah, dia selalu berangan-angan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan berangan-angan? Saya Muhammad Shalih Utsaimin berkata, orang yang berangan-angan itu dia orang yang berilmu. Dia tahu Allah Maha Ghafur, dia tahu Allah Maha Rahim, Allah Maha mengampun dosa-dosa seluruhnya. Allah yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah mengampunkan dosa-dosa seluruhnya. Dia tahu, berarti dia berilmu ini. Kemudian dengan ilmunya itu dia berangan-angan kepada Allah sehingga dia bebas menerjang kemaksiatan Allah, maksiatan kepada Allah. Dia bebas melakukan maksiat, dia bebas melakukan dosa, dia bebas zalim. Kemudian dia bebas apa? Berbohong, berdusta, khianat, janji gak ditepati. Apalagi PHP, pemberian harapan palsu. Bohong itu namanya. Ya kan? Bohong itu namanya. Kemudian dia berkata, enggak apa-apa Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Ghafur, nanti aku bertobat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkata, yaqul, yaitu seorang hamba yang maksud dengan yatamanna 'alallah, Allahu Ghafurur Rahim, katanya. Saufa atubu ilaihi fil mustaqbal. Allah Maha Rahim, katanya. Allah Maha Pengampun, aku akan segera bertobat di masa yang akan datang. Saufa aslih min ahli, saufa aslih min hali ya idza kabirtu. Aku akan memperbaiki diriku nanti kalau sudah tua. Sudah tua baru rajin ibadah. Ini orang-orang watamanna 'alallah yang terhina, yang tercela dalam hadis ini. Maka kita orang mukmin jauh dari sifat tersebut. Maka banyak berdoa nih kepada Allah nih. Antum itu berada di tempat yang doa mustajab kalau antum berdoa. Tapi saya lihat sedikit yang mau berdoa, angkat tangan, berdoa. Sedikit. Manfaatkan waktu itu waktu mustajab. Pertama, Anda yang dari luar daerah sebagai musafir, itu sebagai musafir. Padahal kata Nabi SAW, salasu dawatin yustajabu lahunna wala syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti tidak diragukan lagi dalam pengabulan doanya. Doanya pasti dikabulkan, jangan diragukan, itu bahasa kita. Apa itu diantaranya? Al-madlum, orang yang dijolimi. Kedua, musafir. Yang ketiga, da'watul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Maka banyak berdoa dan minta doa sama orang tua ketika ditelepon. Enggak usah minta macam-macam dulu, minta jajanan, minta ini. Ya kan, beli apa lagi tuh? Beli sosis, beli somai, apa itu? Beli pentol. Kalau enggak marah, jangan itu dulu. Pertama kali ditelepon atau melepon orang tua, minta, ya Umi, Abi, doakan aku. Doakan anakmu ini, doakan aku Bi. Ini itu dulu yang diminta, baru minta yang lain. Karena doanya orang tuamu mustajab. Enggak ada orang tua sejelek-jeleknya orang tua doakan anaknya jelek, enggak ada. Pasti doakan yang baik. Itu dulu diminta ya. Kalau telepon orang tua itu dulu diminta. Yang kedua, antum ini dalam keadaan yang jauh dari daerah, doanya mustajab. Kemudian dalam thalabul ilm, ketempatan keadaan jihad fisabilillah, doanya tuh juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa ya, terutama waktu-waktu mustajab. Seperti contohnya ya hujan lebat, kan sering hujan lebat tuh. Angkat tangan berdoa. Ya. Dan di waktu-waktu mustajab yang lainnya. Paham tum? Aku qouli hadza fastaghfiru subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So